Ini judulnya bernapas lega. Kalau baca sajak nih santai, berminum juga nggak apa-apa. Sesak nafas mungkin disebabkan karena kekurangan oksigen. Orang yang menderita obesitas juga nafasnya tidak nyaman. Apalagi yang terserang virus tuberkulosis, bisa nafasnya menggap-menggap. Wahai adikku, kamu dulu sehat. Tidak ada penyakit apapun. Tetapi kenapa sekarang nafasmu seperti itu? Tersengal-sengal sambil gemetar. Cobalah sekarang cuci muka dan kedua lenganmu, lalu basahi kepalamu dan cuci kaki yang bersih. Duduk di kursi ini dengan posisi yang nyaman. Pejamkan matamu, tarik nafas. Yang dalam. Tahan sebentar, lalu lepaskan perlahan-lahan. Kosongkan pikiranmu dari segala urusan dan persoalan. Katakan dari lubuk hatimu yang paling dalam, wahai Tuhan, aku banyak melanggar aturan. Sekarang aku mohon ampunan. Lakukan hal itu seperti itu berulang-ulang. Tarik napas yang dalam, tahan sebentar, lepaskan perlahan, pejamkan matamu, katakan dari lubuk hati yang paling dalam. Meminta ampunan kepada Tuhan. Ketahuilah, wahai adikku, nafasmu yang sesak itu adalah akibat dari dosa-dosa yang kamu lakukan selama ini. Dulu aku mengenalmu sebagai wanita cantik yang berpikir positif, sehingga aku jadi terheran-heran kok bisa terjadi. Usiamu masih muda, bisa ditolong dan diperbaiki. Coba ingat dulu, sejak kapan mulai melanggar aturan-aturan hidup. Memang pasti awalnya kecil dulu, lalu membengkak dan menggelembung. Selama itu engkau tidak merasa. Sekarang baru meledak, membuat nafasmu sesak. Karena engkau sering melanggar rambu-rambu kehidupan. Akibatnya pikiranmu menjadi negatif. Untuk merubah kembali menjadi positif sangat tidak mudah. Perlu banyak bimbingan dan latihan.
Latihan yang paling efektif adalah engkau banyak berbuat baik, menolong orang, dan banyak bersemedi untuk merenung dan mengenali diri. Setiap kejahatan yang engkau lakukan sebenarnya adalah menyakiti dirimu sendiri. Sekarang engkau harus banyak berbuat baik untuk membebaskan dirimu dan melunasi dosa-dosamu. Untuk membangun pikiran positif, tidak kurang pentingnya dilakukan tune up pola pikirmu dengan pemahaman yang kondusif. Nanti kapan-kapan engkau mendengar komentar orang tentang dirimu, menilai perilakumu, menganalisa tingkah lakumu, dan apapun anggapan mereka tentang statusmu, katakan dengan tugas tegas. Dan apapun yang mereka katakan tentang statusmu, katakan dengan tegas, itu bukan urusanku. Wahai adikku, sejak sekarang urusanmu adalah urusanmu sendiri. Engkau harus mengurusi sendiri. Wahai adikku, sejak sekarang urusanmu adalah urusanmu sendiri. Engkau harus mengurusi dirimu sendiri. Apa yang kamu yakini, jalani sendiri. Sejak sekarang tidak perlu berpikir bagaimana supaya menyenangkan semua orang. Sejak sekarang tidak perlu berpikir bagaimana supaya menyenangkan semua orang. Itu tidak mungkin terjadi. Begitu pula dari sisi lain, mustahil semua orang suka kepadamu. Atau paling tidak, coba saja lakukan dulu tersenyum ketika bertemu dengan siapapun. Tersenyum ketika bertemu dengan siapapun, sehingga membuat mereka semakin bingung ketika ingin merekonstruksikan kepribadianmu. Merubah pola pikir itu tidak mudah. Bukan pindah dari ruangan negatif ke ruangan positif. Ruang pikirmu tetap, tetapi dibersihkan dari energi-energi negatif. Proses pembersihan ini memerlukan upaya keras dan memakan waktu yang cukup lama sampai steril betul. Setelah itu lalu diisi dengan energi-energi positif. Juga sama memerlukan latihan panjang. Untuk itu, sementara waktu, mulai saja dulu dengan yang paling ringan. Sebab sekarang engkau paling tidak harus segera merasa nyaman dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itu, sementara waktu, mulai saja dulu dengan yang paling ringan. Sebab sekarang engkau paling tidak segera harus merasa nyaman dalam menjalani kehidupan ini, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh sampai menjadi profesional
dalam berperilaku pura-pura tidak tahu terhadap apapun yang terjadi di sekitarmu, terhadap apapun yang terjadi di sekitarmu. Lalu jangan melibatkan diri sekalipun diajak bergabung mendiskusikan kabar burung. Untuk membangun kondisi kepercayaanmu, untuk membangun fondasi kepercayaanmu supaya kokoh dan kuat, ada 3 hal yang tidak boleh engkau lupakan. Pertama adalah kematian yang tidak dapat dihindarkan. Dimanapun engkau bersembunyi, pasti kematian akan mencekikmu. Tidak dapat ditunda walau sekejap. Kedua, dunia bukan tempat untuk bersantai-santai, berleha-leha, sesuka hati. Dunia harus dihadapi dengan kerja keras, banting tulang, dan peras keringat. Ketiga, jangan berharap hidup di dunia selamat dari gunjingan orang. Jangan berharap hidup di dunia selamat dari gunjingan orang. Lidah-lidah menjulur kemana-mana, CCTV dipasang di semua sudut. 3 realitas itu jangan pernah engkau lupakan. Kapan-kapan engkau akan melahirkan anak, baik lelaki maupun perempuan. Tetapi anak lelaki kelak akan menjadi jantan ketika dilahirkan oleh cobaan dan penderitaan panjang. Lidahmu juga melahirkan makhluk-makhluk gelombang. Apabila salah kelola, maka akan menjelma binatang-binatang jalang. Boleh jadi nanti akan menerkam dirimu sendiri. Oleh karena itulah, untuk sementara mengurangi kesalahan-kesalahan, lebih baik engkau banyak diam daripada banyak ngomong. Penyesalan karena diam hanya 1 kali, tetapi penyesalan karena bicara 1000 kali. Ketika engkau sudah mengurangi kesalahan dan menghindari berbagai penyesalan, maka akan terbitlah matahari dari sanubarimu tanpa ada rasa sakit dan nyeri. Baru setelah itu engkau masuk dalam kehidupan baru. Dalam kehidupan barumu engkau akan merasakan keindahan dan kenyamanan, karena mereka sudah membiarkan engkau sendiri untuk mengurusi dirimu sendiri tanpa campur tangan mereka. Ini kembali dari kepintaranmu berpura-pura tidak mengerti dan berlagak tidak tahu. Dipentaskan secara profesional. Ini kembali dari kepintaranmu berpura-pura tidak mengerti dan berlagak tidak tahu, yang dipentaskan secara profesional. Ini yang mampu mengembalikan kepribadian seseorang kepada bentuk alaminya. Walau bagaimanapun tidak dapat dianggap ringan. Memang sementara ini kita sedang diuji oleh Tuhan. Walau bagaimanapun tidak dapat dianggap ringan,
memang sementara ini kita sedang diuji oleh Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, yang meyakini dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwa Tuhan tidak memberikan hidayah kecuali kepada mereka. Kita sedang diuji oleh Tuhan, yaitu melalui orang-orang yang ada di sekitar kita yang meyakini dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwa Tuhan tidak memberikan hidayah kecuali kepada mereka. Virus seperti ini menular sangat cepat, tidak terkendali, dan akhirnya memberangus semua harapan dan cita-cita berbagi kebahagiaan dengan sesama. Setelah itu berpikir positif, nantinya tidak lebih. Setelah itu berpikir positif, nantinya tidak lebih dilihat hanya sebagai barang lelucon. Setelah itu, setelah virus itu memberangus semua harapan dan cita-cita, setelah itu berpikir positif nantinya tidak lebih dilihat hanya sebagai barang lelucon. Karena berpikir positif itu adalah keseimbangan antara salah dan benar, serta memberi peluang yang sama kepada orang lain untuk benar. Berpikir positif itu adalah keseimbangan antara salah dan benar, serta memberi peluang yang sama kepada orang lain untuk benar. Terima kasih.